stronger together, unity in diversity. Asyawan, majulah, jayalah, Salam UFC Family, jumpa lagi bersama Raja P. Simbolon dalam talk show kita Setia Sampai Akhir, yang pada episode kali ini agak sedikit luar biasa ya, karena kita akan berbicara tentang wanita yang berkarir. Nah, pada kesempatan ini saya sudah bersama seorang wanita karir, seorang ibu yang luar biasa. Dia adalah CEO dari kantor Asyawan Property. Inilah dia, Ibu Agatha Mediana. Siang Bu. Pak Raja, Ya, apa kabar Bu? Waduh, luar biasa. luar biasa ya, seger banget kayaknya ya. Harus dong. Wanita karir sih ya. Iya. Oh gitu ya, kalau wanita karir harus seger ya Bu ya. Harus. Oh. Pak. Iya. Iya. Bagaimana kabar Bu? Sehat-sehat ya pasti ya? Selalu luar biasa. Oke. Puji Tuhan sehat. Iya, puji Tuhan. Ini ada CEO ya. Saya mau CEO. nanya apa tuh ya singkatannya dari CEO? Chief Operating Officer. Oh. Ya, jadi biasa kan ada CEO, Chief Executive Iya. Officer. Nah, ada di wakilnya ya, Mm-mm. COO, Chief Operating atau Operational Officer. Jadi yang membantu daily operation bisnisnya. Oh, Iya. dari Asyawan Dari Property ya? Asyawan Property Group. Bergerak di bidang apa tuh Bu? Asyawan Property Group itu bergerak di bidang real estate agent atau broker properti. Oh, Iya. broker properti ya Bu ya? Ya, jual, Iya, beli, iya. sewa, Iya. properti. Oke. Kalau Ibu CEO tadi wakilnya berarti ada CEO-nya dong ya? Ada dong, Oh. CEO-nya adalah Oh. Ibu Ellen Novita. Oke. Iya. Wah, luar biasa Ibu ya. Iya. Jadi kebetulan kita memang majority perempuan nih, wanita. Wanita karir, sesuai dengan Oh topiknya iya, hari jadi ini. nggak salah juga. Iya. Waktu kita Jadi mau CEO-nya wanita, Oh, oke. COO-nya wanita, Iya, timnya iya. kebanyakan juga wanita. wanita ya? Oh, nggak ada pria? Ada, Ada tapi ya? nggak banyak. Anak buah itu berarti ya? Tim lah, Oh, kita bilangnya tim. Iya. Ngeri ya kalau anak buah ya Bu ya? Kalau dibilang Iya, anak buah ya? karena real estate agent itu sifatnya bukan perusahaan dan karyawan ya, tapi kita sistemnya partnership. Iya. Jadi yang bergabung dengan kita itu kita anggap sebagai partner Oh, oke, bisnis, makanya kita sebutnya sebagai tim. Oh, timnya. Oke. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Ibu Medi lah panggil saya lebih Boleh lengkap dipanggil ya. dengan Ya, Medi soalnya panjang saja. banget tadi ya. Iya. Lebih panjang lagi ada kali namanya Ibu ya? Nama saya kalau termasuk nama baptis, Oh, Vincentia Agatha Mediana oke. Febritio. Iya. Jadi singkat aja ya Bu. Kereta ya. Oh, kereta banget. Ya, Ibu Medi ya. Ya. Ibu Medi tadi adalah CEO ya. Jadi bahasa sederhananya itu wakil dari kantor Asyawan Property. CEO-nya adalah Ibu Ellen Novita. Nah, kita akan berbicara tentang wanita karir dengan Ibu Medi. Ya Bu, langsung aja nih pertanyaan pertama nih Bu ya. Ini menarik banget sebetulnya waktu kita berembuk mau angkat tema ini. Jadi memang kita lihat fenomena. Nanti kita jawab tanya lagi ya. Jadi wah, kayak bagus nih. Dan memang ada permintaan juga sih. Ada positif negatifnya tentang wanita berkarir. Gitu. Oke. Nah, jadi ini yang selalu ada pro dan kontra. pasti. Nah, jadi ini yang mau kita tim akhirnya berembuk sampailah kepada Ibu gitu kan. Nah, kita mau berbicara tentang ini. Yang pertama, mengapa wanita itu harus berkarir ya Bu ya? Atau bekerja kira-kira gitu ya? Oke, sebetulnya pilihan ya, dan menurut saya ibu rumah tangga pun sebetulnya kita bekerja ya. Jadi wanita karir itu tidak selalu harus bekerja kayak di perusahaan atau punya bisnis. Oke. Sebagai ibu rumah tangga juga kita sebetulnya sudah seperti wanita karir juga, karena harus mengelola keuangan, memanage manusia, which is anak-anaknya kita, Oke. ya kan, memanage suami, jadwalnya dan lain sebagainya gitu. Jadi maksudnya kenapa saya sampaikan ini untuk tidak berkecil hati ya untuk ibu-ibu yang saat ini ternyata tidak bekerja atau tidak berkarir. Pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga itu pekerjaan yang mulia dan nggak ada liburnya, nggak ada lemburnya. Ya, itu pelayanan yang betul-betul sesungguhnya. Jadi jangan berkecil hati.
Tapi kalau in terms of kita bekerja karena kita punya bisnis, kita bekerja dalam satu perusahaan misalnya, mungkin penting terutama kalau anak-anak kita sudah besar-besar ya Pak. Oh, oke Ya oke. anak-anak sudah besar kan sudah punya kegiatan sendiri-sendiri, sudah lebih mandiri. Iya, iya. Tapi beda kalau misalnya masih balita atau bahkan masih bayi. Untuk pasangan muda yang masih bayi, masih balita, masih butuh perhatian lebih ya. Tapi kalau anak-anak sudah beranjak dewasa atau beranjak remaja, kita mungkin perlu ya untuk berkarir karena dengan berkarir kita jadi mengasah apa namanya isi kepala kita, ya kan, problem solving, Yes, wawasan yes, kita yeah, juga jadi yes. lebih luas seperti itu dan mungkin bisa jadi partner yang seimbang untuk diskusi dengan pasangan kita ya karena wawasan kita luas Oh, seperti oke itu. oke. Mungkin tambahannya mungkin lebih bisa mandiri juga kali Bu ya, secara finance kita kira-kira ya. Yes, nah di dunia yang sekarang ini ya kan zaman semakin berganti, kayaknya memang sih ya butuh saling membackup ya. Oh, oke Jadi oke ya. kalau pasangan suami istri sama-sama bekerja ya untuk kesejahteraan rumah tangga atau anak-anak harusnya bisa lebih terjamin. Dan juga mungkin untuk kita para istri yang tadi Pak Raja bilang ada betulnya mandiri. Mandiri Because ya. we never know ya, banyak juga sekarang kan ya tiba-tiba ditinggal pasangannya, Oh, katakanlah iya iya. tiba-tiba dipanggil Iya panggil pulang pulang, betul betul. sama Iya, Tuhan, tapi benar-benar. kita nggak pernah bekerja. Terus jadi kita nggak Oh, siap oke oke. ya Belum ada gitu. prepare ya, nggak ada Iya, persiapan. nggak prepare Oh, dan mungkin iya. bukan hanya financially, tapi secara Yes, mental, yes, iya secara iya iya. skill juga kita nggak terbiasa bekerja kan Mm-mm. butuh adaptasi yang lebih lama ya Iya Pak. iya. Tapi kalau kita biasa bekerja, katakanlah gitu ya unfortunately Oh, oke. tiba-tiba pasangan kita meninggalkan kita, mungkin kita adaptasinya nggak terlalu lama ya, lebih siap seperti itu. Oh, oke iya iya iya. Jadi karena supaya ada kesibukan juga bisa juga ya Bu ya. Iya, Kalau kalau finance-nya udah oke nih dari suaminya yes, gitu kan, tapi yes. bosan katanya di rumah. Ya, Gitu ya. kan. Jadi yang tadi mengasah isi kepala Isi kepala kita, lebih ya itunya. otak kita lebih aktif, Oh, terus oke. wawasan jadi lebih Lebih luas. luas ya. Jadi kita juga bisa jadi partner diskusi walaupun bukan Iya diskusi iya. bisnis dengan suami, Iya. tapi jadi lebih nyambung. Iya Terus iya kita iya. juga nggak kayak katak dalam Iya tempurung yang nggak iya. tahu ya situasi di luar Di seperti luar ya. apa. Iya. Ah, Dan mungkin itu bikin kita juga nggak terlalu ini ya. Mental health sekarang penting kan Oh, Pak. Jadi kalau nggak ada kegiatan, hanya di stres ya. rumah, wawasannya Iya sempit iya gitu iya. kan lama-lama jadi mental Iya health. betul banget Karena itu ya. ibu-ibu banyak ini suka overthinking kan. Oh, oke oke. Nanti jadi curiga-curigaan Oh, sama suaminya iya gitu. iya. Tapi kalau ada banyak kegiatan, Oke. ya pasti wawasannya lebih terbuka. Iya iya. Yang kedua, Bu, apakah ada positif negatifnya ya kalau wanita berkarir itu? Positifnya tadi sebagian sudah kita Udah ya, bahas kayak ya kan, positifnya. jadi banyak Positifnya. positifnya, tapi akan jadi negatif kalau kita kurang bisa bagi waktu ya Pak. Oh, Jadi challenge-nya untuk kita wanita kan kita dituntut untuk bisa multitasking. Karena kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai ibu kan. Iya iya. Anak-anak kita butuh perhatian, Betul betul. pasangan kita juga butuh Iya perhatian, iya. urusan rumah tangga juga pasti masih membutuhkan Iya kita. betul Nah, banget. jadi bagaimana pinter-pinternya kita bagi waktu seperti itu. Terus kalau sudah seperti itu kan terlalu sibuk juga nggak bagus ya. Iya. Akhirnya kita burn out. Nah, jadi bagaimana kita juga bisa memanage punya me time walaupun mungkin nggak banyak, tapi ada me time yang berkualitas untuk kita refresh, recharge. Jadi kita bisa jadi sosok yang menyenangkan untuk semua orang. Dalam arti tuh nggak yang kalau lagi stres kan jadi bawaannya bad mood gitu ya. Iya Buat iya. anak-anak juga jadi Iya. nggak sehat, buat suami juga nggak sehat, Iya. urusan rumah tangga jadi berantakan. Iya. Tapi kalau kitanya in a good mood, everybody around us juga jadi in a good mood. Oh, Gitu. oke ya. Jadi mungkin ya kalau negatifnya kalau nggak ngurus rumah tangga sih kira-kira Nah, Bu ya. tadi Sibuk di luar aja. kurang bisa bagi waktu kan, jadi skala prioritasnya mungkin jadi berantakan ya. Berantakan ya. Rumah tangga mungkin jadi ditinggalkan, anak-anak kurang perhatian gitu kan. Ya, betul. itu jadi kurang bagus ya Betul, Pak. Jadi memang butuh proses untuk Iya. kita para wanita karir untuk akhirnya bisa tadi membalance ya. Ini nggak gampang ya. Gampang ngomongnya aja Pak. Prakteknya susah ya. Prakteknya susah, Susah butuh ya. proses Oke. seperti itu. Dan mungkin negatif yang berikutnya itu adalah karena kita bekerja dan kita berkarir, kita jadi lebih mandiri, yang tadi Pak Raja bilang. Iya, Nah, iya. kalau nggak hati-hati, ego kita juga jadi ikut naik, Ikut Pak. naik ya. Nah, Oke, kalau oke. egonya naik itu untuk pasangan suami istri, jadi mungkin
nantinya kurang bagus ya Pak Iya, ya. iya. So kita juga harus tahu posisi kita Iya, betul. sebagai istri, sebagai bagian dari tulang rusuk pria. Wah, Iya, kan betul. kita supporting Iya. system ya. Jadi kita juga harus tetap ingat juga Iya. kodrat kita sebagai Iya, ibu, iya. sebagai istri, Iya. sebagai wanita. Iya, menyambung sebetulnya, Bu, menyambung tadi yang udah Ibu jelasin juga sih. Nah, pertanyaan saya sebetulnya nyambung aja tadi, mungkin Ibu jelasin lagi. Mm-mm. Apakah wanita berkarir itu bisa menjadi dominan gitu loh, Bu, kepada Ya. pasangannya, pada suaminya? Karena Ya. mungkin nanti dari segi mandiri finance tadi dia akan lebih tinggi dari suaminya dan bla bla bla. Nah, itu, Bu. Oke, sebenarnya kalau dari karakter, berkarir atau tidak berkarir, wanita kalau memang karakternya dominan, ya dominan aja Pak. Jadi, Oh, gitu ya, ya bukan. kalau menurut saya ya, jadi bukan Oh, membela, karakter nih ya. ya bukan membela wanita karir ya. Oh, gitu ya. Iya, iya. Tapi secara karakter Oh, memang baik karakter, pria maupun wanita kan ada yang dominan, ada yang kurang Oh, dominan. oke, oke. Nah, jadi kalau memang dasar karakternya dominan, bahkan dia tidak bekerja atau berkarir pun dia akan tetap dominan ke suaminya, ya kan? Oh, Ada gitu. banyak Oh, iya, suami-suami iya. yang istrinya tidak bekerja tapi dia ini ya istilahnya isti Iya, ya. iya. Oi. Suami takut istri, Aduh. ya kan ada juga karena Oke. memang karakternya sudah Oh, dominan. gitu ya, Bu ya. Tapi Iya. memang yang tadi Bapak sampaikan, kalau kita tadinya kurang dominan, tapi karena kita berkarir, kita mandiri secara Oh, finansial atau bahkan mungkin lebih tinggi Lebih tinggi, penghasilannya ya. daripada suami. Yang tadi kalau kita nggak hati-hati, ego kita jadi naik. Oh, Nah, karena ego kita naik jadi dominan, tapi dominannya jadi negatif ya Pak. iya, iya. Mungkin jadi kurang menghargai suami atau memandang sebelah mata suami, merasa yang jadi kepala keluarga Iya. adalah dirinya. Iya. Suami jadi kurang respect ya. Betul. Maksudnya dari kitanya kurang respect ke suami. Nah, itu yang kita harus hati-hati ya Pak. Oh. Jadi kemungkinan itu bisa Bisa ada. aja ya. Tapi kalau saya lihat root cause-nya lebih ke karakternya Karakter ya. sih. Oke, Iya. bukan karena karir tadi, Bu ya. Iya, kalau Oke, dasarnya oke, karakternya baik, dapat pendidikannya juga, lingkungannya mendukung, Oke, oke. seharusnya sih masih bisa respect ke suami, Yes, masih bisa yes. menghargai, Iya. masih bisa tadi ya tahu memposisikan dirinya. Oke, oke. Iya. Nah, yang tadi itu terakhir yang pertanyaan terakhir itu yang jelas banget sih sebetulnya. Jadi sebetulnya bukan karena wanita berkarir atau bersosialita bahwa dia akan lebih dominan dari pasangannya, ya kan, atau suaminya, gitu kan? Ini masalah karakter berarti. Cuman kita tidak berbeda, tidak membahas tentang karakter ya. Iya. Nanti lain sesi. Oke, kita rehat sebentar dulu UFC Families. Kita akan kembali lagi. Bu Medi ini agak aus kayaknya ya, lumayan pedas juga ya. Kita mau istirahat sebentar biar kita kembali lagi. Yes, UFC Family, kembali lagi bersama saya Raja dengan Ibu Medi. Ya, Bu Medi, tadi kan kalau bicara tadi tentang mandiri finance wanita terus menjadi dominan itu enggak kan karena karakter gitu kan. Artinya Bu, apakah wanita yang berkarir itu tetap konsisten posisinya sebagai ibu rumah tangga? Kira-kira gitu Ibu ya. Oke. Jadi tadi ya mungkin kuncinya di kita tahu posisi kita, kemudian kita bisa bagi waktu. Yes. Nah, selama kita bisa bagi waktu dan kita tahu bahwa prosesnya nggak gampang, tapi kita berusaha. Iya, iya. Nah, jadi kan kalau bagi waktu berarti nggak selalu harus waktunya panjang, tapi ada quality time Iya, gitu ya. Nah, betul, selama itu bisa kita jaga, ya seharusnya kita masih bisa jadi ibu yang baik ya. Iya, konsisten Dan- harusnya ya. Iya, Iya. dan bisa jadi pasangan yang Oke, baik oke. juga untuk Iya. suami kita. Dan Iya. konsistensi kita upayakan. Jadi menurut saya itu adalah effort ya. Usaha, harus diusahakan gitu. Oke. Iya. Iya. Wah, ini asik banget nih kalau ketemu pasangan yang kayak gitu ya sebetulnya. Ya, idealnya begitu ya Pak. Idealnya. Idealnya gitu. Tapi masalahnya Emang ada? dunia kita Oh tidak gitu ya? ideal. Oh. Oh, idealnya ya. Ya. Aduh, asik banget betul ya. Kira-kira. Kan yang Oh. satu lagi ya, tergantung juga apakah pasangan kita, which is suami kita juga mensupport kan. Oh, oke. Karena kalau suaminya nggak support, Iya. misalnya suaminya itu patriarki sekali, jadi kan pasti akan minta untuk istri lebih mendahulukan Iya, urusan iya. keluarga. Iya, Nah, kalau iya seperti itu kan kadang terjadi konflik iya. ya. Nah, bagaimana kita bisa mencari titik temu, tapi akan lebih mudah kalau memang suami mensupport kita Iya, berkarir. apalagi kalau dia nggak nerima Ibu ya, ngerasa direndahkan gitu ya. Wah, itu Ya, ngeri jadi lagi tuh ya. mungkin nggak ngerasa direndahkan Pak. Biasanya bapak-bapak itu kan Oh. waktu awal-awal istrinya berkarir nggak apa-apa, mungkin Oke. masih support. Tapi begitu lama-lama kok kayak istrinya lebih
lebih sukses nih ya Oke. daripada dirinya. Nah, mungkin agak insecure ya, Pak. Nah, kalau iya. udah agak insecure, biasanya bapak-bapak kan instingnya agak ngerem istrinya. Oh, Terus iya, minta untuk lebih fokus dan lebih mengedepankan urusan rumah tangga. iya. Seperti itu. Soalnya mungkin ini sosmed lah Bu ya. Sosmed atau artikel sebagainya. Cenderung biasanya wanita berkarir itu agak sedikit bisa jadi agak sedikit miring kata gitu Bu ya. Betul nggak sih? Bu? Miring kemana nih? Miring ke kiri, ke Gimana ya? kanan? Miring yang gimana nih, Pak? Ya mungkin kurang akhirnya wah mungkin suami saya atau pasangan saya kurang apa gitu dia sudah Oke, gitu bisa jadi gitu mungkin ya Bu kayak ya. tergoda Ya gitu ya. gitu Wah, lagi banyak godaan di luar sana. iya betul. Ya tadi juga tergantung support dari suami ya, Oh, support dari oke iya. pasangannya. Kalau pasangan support, trust-nya juga terbentuk di Iya antara iya mereka berdua, seharusnya sih enggak ya. harusnya enggak sih Bu ya. Seharusnya enggak, Iya ya karena ibu atau wanita itu cenderung lebih ini ya memikirkan keluarga. iya. Apalagi kalau sudah punya anak kan, Lebih setia pasti kira-kira Ibu ya. akan lebih mikirin anaknya. Ya Gitu. memang tidak menutup kemungkinan Pak. Oh, Itu ya itu mungkin tadi kembali lagi ke Mhm. karakter, kembali ke lingkungan, lingkung ya kan, support dari suami. Kemudian mungkin yang juga jadi pagernya itu relationship kita dengan Tuhan ya. Aduh, gitu ya poinnya ya. Iya. Iya. Oke. Nah, sekarang Bu, ini saya baca artikel lagi ya, atau benar atau enggak nih ya sosmed bahwa ternyata memang katanya wanita sekarang ini lebih unggul ya dari pria dalam hal karir Ibu ya. Kecenderungannya kalau saya lihat memang seperti itu ya, terutama di bisnis kita nih, Oh. di bisnis real estate Real estate, agent. iya, Ya, iya. banyak wanita-wanita yang sukses sebagai real estate agent ya. Oh. Mungkin karena wanita itu lebih luas. Kan kalau bisnis real estate agent itu kan kita relationship ya, Pak, Oke, iya. dengan customer. Iya. Nah, relationship itu kan butuh kita luas ya. Luas ya. Kalau bapak-bapak atau pria kadang-kadang agak lebih kaku ya. Kalau ibu-ibu kan lebih bisa tarik ulur, ngimbanginnya, servisnya, ngomongnya lemah lembutnya, itu mungkin lebih bisa ini ya masuk untuk customer. Jadi oke. mungkin itu salah satu kunci keberhasilannya. Mungkin kliennya juga laki-laki kali Ibu ya. Banyakan juga gitu ya. Ya bisa, tapi bukan karena itu juga kan Oh, ya. Yang ibu-ibu ketemu ibu-ibu atau wanita ketemu wanita juga Oh, oke ya. mungkin lebih ke sana sih. Kita lebih luas basa-basi dulu. Oh, Kadang kalau iya. pria kan to the point langsung ke Iya, iya. bisnis. Sementara kalau kita bisa basa-basi dulu, Iya, bisa tanya kabar dulu yang lain dulu gitu ya. Oh, Baru iya, masuk iya. ke bisnisnya Iya. seperti Karena itu. karena perempuan kan memang hasil survei lebih banyak ngomong soalnya Bu ya. Betul. Betul, Iya, lebih jadi- banyak ngomong, terus Oh. kita juga complimentary atau basa-basi tapi yang dalam hal positif ya. Oh, iya, Itu iya. juga yang tadi saya bilang tuh, lebih luas daripada bapak-bapak Iya, kan. lebih gesit juga Bu ya. Nah, Iya. kalau gesitnya mungkin karena kita multitasking. Oh, multitasking. Jadi berdasarkan penelitian, saya lupa penelitiannya Oh, dari mana, iya, tapi iya. secara penelitian secara umum itu memang wanita lebih multitasking Multitasking ya. daripada pria. oke, Jadi iya, kalau pria kalau sudah lagi fokus satu pekerjaan, dia agak susah diminta untuk mengerjakan yang lain, Oh. distracted gitu. Oh. Tapi kalau kita dalam satu waktu kita bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus. Iya, iya. Itu mungkin gift yang dari Tuhan. Gift ya? Gift Memang iya kan Tuhan Oh. ciptakan kita untuk jadi supportnya Waduh. pria. Hawa menjadi support Iya. Adam kan. Jadi mungkin karena itu ya saya nangkepnya Tuhan kasih kita multitasking. Iya, betul-betul ya. Jadi perempuan itu saya lihat ya, saya punya adik lah ya, adik contoh. Dia bisa loh jualan kerupuk gitu loh. Wah, kalau saya mah mikir-mikir tuh kayak. Iya kan? Oh iya, Perempuan tuh, kalau iya, Bapak apa aja, menyinggung, iya. yes, Nah, kalau Bapak menyinggung bisa jualan kerupuk, bisa jualan Iya. apa aja. Ada faktor ketiga. Jadi selain luas, yang pertama luas, Iya. yang kedua tadi multitasking, yang ketiga secara penelitian juga wanita itu lebih resilience dibandingkan pria. Iya. Jadi resilience itu kan ketangguhan ya dalam menghadapi segala situasi. Jadi whatever yang dihadapi, dia punya ketangguhan atau keuletan untuk bagaimana bisa survive dan bahkan bangkit dari keterpurukan. Iya, iya. Seperti itu. Itu salah satu kelebihan. Nggak gengsi juga gitu Bu ya. Ya, karena resilience jadi Resilience nggak ya? gengsi, Pak. Oke, oke. Gitu. Terus resilience itu juga kan masuk juga ke pain tolerance. Oke. Jadi kalau Bapak tahu lah, kita Iya. setiap bulan kan ada datang bulan, sakit, kram iya, perut, bener itu makanya. melahirkan, Iya, kontraksi iya. Wah, sakitnya seperti apa. Nah,
kita sebagai wanita dianugerahi Tuhan hal-hal seperti itu yang menjadikan kita tadi resilient sehingga Oke, oke. kalau gengsi itu juga ada masuk ke sakit hati atau takut merasa direndahkan, Oh, ketakutan. Nah, perempuan mungkin agak sedikit lebih tinggi toleransinya Oh. sehingga apapun yang membuat saya bisa survive, Iya, apapun yang bikin anak-anak saya bisa jadi bahagia, ya saya akan lakukan. Oh, Wanita aduh. sebagian besar seperti itu, Pak. Wah, perlu dicari nih wanita tangguh. Gitu. Luar biasa ya wanita tangguh. Oke, Bu. Yang berikutnya, nah ini agak sedikit serius nih mulai tadi. Kalau tadi kan tentang wanita karir ya. Eh, saya baca artikel tentang ekonomi di Bu. Karena ini ada hubungannya dengan wanita karir maupun tentang kantor ini ya. Oke, Asiawan kan oke. di bidang properti ya Iya. kan. Jadi saya juga mengambil satu membaca dan kemudian saya mau tanya juga kan. Perekonomian negara dunia dalam hal ini kan karena perang nih kan, perang Israel, lalu perang apa sih yang Soviet ya kan, belum ya, yang lain ya, Ukraine dunia dan ya, Rusia. dunia. Iya. Lalu Indonesia dalam fase transisi pemerintah yang mau nih nanti 20 Oktober Pemerintahan yang baru. kan. Nah, itu bahwa dari tadi perang dunia dulu transisi ke pemerintahan itu bahwa ekonomi Indonesia sedang lesu katanya gitu ya Bu ya. Apakah benar Bu menurut pandangan Ibu? Iya, kalau secara ekonomi, makroekonomi, iya. ya makroekonomi ya sebagian besar akan bilang seluruh dunia ekonomi sedang mengalami kelesuan atau lemah ya. Apalagi ada perang dan lain-lain. Tapi kalau kita masuk ke mikronya, terutama di industri real estate agentnya sendiri, sebetulnya kita lagi dari fase COVID yang terpuruk, sekarang sudah mulai bergerak lagi. Jadi kalau dalam hal real estate agent itu kan posisinya di tengah ya Pak. Jadi dalam keadaan krisis ada orang-orang yang membutuhkan uang untuk survive, dia akan menjual asetnya. Which is salah satu asetnya kan adalah properti. Tapi kita juga mempelajari bahwa di saat-saat krisis akan ada juga orang-orang yang ternyata bisnisnya justru lagi naik daun karena krisis. Contoh kemarin COVID yang bisnis alat kesehatan, obat-obatan kan justru lagi thriving, ya kan? Nah, jadi orang-orang ini pasti juga ujung-ujungnya akan membagi portofolio investasinya. Ada uang lebih, dia akan sebagian dari investasinya diinvestasikan ke properti. Posisi kita di tengah-tengah karena kita perantara. Nah, jadi ada orang yang membutuhkan untuk jual, ada orang yang mau beli, kita ada di tengah-tengah. Kalau dari segi industri sebetulnya bisnis kita ada aja, gitu. Ada aja, mungkin nggak terlalu terganggu dibandingkan retail mungkin ya atau bisnis-bisnis yang lain. Tapi memang kuncinya dari kita yang sudah lama ini, bagaimana kita bisa terus memupuk hubungan baik dengan klien-klien kita. Kita terus konsisten melakukan aktivitas supaya kita juga tetap mendapatkan klien-klien baru, ya hopefully ya, kalau dilihat Indonesia sih so far nggak separah negara-negara Eropa yang terdampak perang Rusia, Ukraine atau Israel, walaupun sudah mulai masuk ya dampaknya, tapi mungkin belum terlalu berat ya, so masih ada harapan lah. Kalau saya bilang kita masih ada harapan, nah terutama untuk bisnis real estate agent, karena tadi sifatnya perantara dan mungkin termasuk yang tahan krisis karena tadi yang membutuhkan akan menjual asetnya, tapi ada bisnis-bisnis yang sedang naik daun, mereka akan mengalokasikan sebagian dari penghasilannya untuk investasi properti. Oke. Yes, UFC Family, baru tadi tim bicara tentang perekonomian Indonesia. Sebentar kita kembali, kita akan lebih fokus lagi tentang bisnis properti maupun nanti hubungannya dengan ekonomi. Kita kembali. Ya, UFC Family, kembali lagi bersama saya dengan Ibu Medi. Bu, saya nyambungin aja sih tadi Ibu udah langsung ngejelasin nih mengenai bisnis properti ya, jadi super pada tadi saya tanya tentang ekonomi. Lalu bagaimana dengan properti pengamatan Ibu? Karena konsumen ini kan ada istilah katanya itu wait and see katanya. Jadi mau lihat dulu karena pasca pemerintahan yang baru ini. Jadi artinya nih sekarang ini bagaimana nih Bu paksa ini? Apakah sebetulnya khususnya kantor Asiawan lah ya menggeliat atau emang agak sedikit nah gimana? Ya, oke. Biasa memang kalau ada pemerintahan baru menunggu pelantikan atau mulai dari pemilu lah ya. Dari pemilu sampai dengan pelantikan kecenderungan orang akan melihat marketnya wait and see. Nah, tapi kalau buat kita di bisnis properti balik lagi karena kita itu relationship, jadi
selama kita membangun relasi dan selama kita terus melakukan aktivitas, bisnis terus menggeliat sih Pak. Jadi ya puji Tuhan sih Asiawan masih terus aktif, Oke, ya, terus ya. bisnisnya terus jalan, teman-teman juga ada aja peluang-peluang yang didapatkan. Iya, iya. Kita juga kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti developer, Iya. pihak perbankan juga masih jalan. Nah, jadi wait and see boleh. Boleh ya. Memang ada sebagian orang atau sebagian investor kita yang akan wait and see, Tahan tapi duitnya ya Bu ya. yes, Nahan tapi yang uangnya, namanya iya. properti kita juga harus ingat properti itu juga salah satu kebutuhan pokok. Orang akan Iya, selalu iya. butuh rumah Betul, betul, tinggal, iya. orang akan selalu butuh Iya, tempat benar-benar. usaha, Iya. apapun situasinya. Oh, itu ya. Nah, as long as kita menjaga relasi dan Oh, kita iya, terus iya. konsisten melakukan aktivitas, pasti peluang terus ada. Oke, oke. Di kuncinya situ sebetulnya Bu ya. Iya. Bahwa emang benar ya orang perlu rumah tinggal sebetulnya ya Bu ya. Iya, kan Kalau salah butuh satu usaha, iya kebutuhan benar juga pokok ya. kan sandang, pangan, Oh, papan iya kan. ya. Dan Iya. mungkin pada saat-saat ini juga yang nyari nih misalnya pas nih kan. Karena ada yang jual mau jual butuh gitu kira-kira Bu. Ya, jual butuhnya mungkin udah nggak sebanyak COVID, Oh, ya, tapi masih ada lah, ada 1-2 peluang dan harga juga belum terlalu tinggi ya. Sebelum terjadi COVID kan harga properti udah termasuk sangat tinggi tinggi. ya. Nah, jadi dengan adanya COVID dan beberapa kejadian-kejadian itu mungkin sedikit mengkoreksi ya, mengkoreksi industri properti. Nah, jadi ini menggeliatnya masih perlahan-lahan. So, ya masih time to buy untuk para investor Iya, atau iya. yang lagi mau beli properti. Untuk para pemilik properti yang sedang properti, menjual iya, asetnya, harga sudah mulai bergerak. Nah, ya kita lihat aja Iya ya. dinamikanya seperti apa, tapi sudah membaik kok Pak. Soalnya Walaupun situasi wait and see. pengembang juga terus Bu ya. Nggak Iya, berhenti nah ya. kalau Iya, kita lihat pengembangannya dari iya, sisi pengembang atau kita istilahkan dengan properti primary, yes. justru developer saat ini sedang gencar-gencarnya. Gencar-gencarnya ya. Iya, sedang gencar-gencarnya keluarkan produk baru, baru, klaster iya, baru, iya. bahkan buka kawasan Benar ya. baru. Ya. Berarti dia dari mereka aja kita udah bisa lihat bahwa mereka Iya. nggak ragu ya. Iya. Nah, mungkin kalau diibaratkan gelombang ya, ombak ya, kan kita ombak itu kan naik turun. Nah, ya. kemarin kita sudah di kurva yang turun. Oke, Nah, ya. kan sekarang sudah mulai naik lagi meningkat perlahan. lagi, Nah, iya. kalau kita lihat dari bedeveloper, berarti kan mereka lagi siap-siap. Jangan sampai waktu ombaknya naik kita nggak ikut naik Iya. karena Betul. kita nggak siap seperti itu. Oke, iya. Nah, jadi bagaimana profesi marketing properti apakah menjanjikan Bu sebetulnya? Ya, Jadi pastilah ya. Pasti karena tadi kita posisi di tengah-tengah, termasuk profesi yang asal kita tadi jeli melihat peluang, rajin melakukan aktivitas, menjaga hubungan di situasi apapun kita Iya. tetap akan dapatkan peluang. Iya, Jadi iya. profesi ini menjanjikan. Kemudian berikutnya juga karena profesi ini tidak melihat latar belakang, pria, wanita, usia muda, tua, semua bisa melakukan. Yang sudah pensiun pun daripada nganggur di rumah, Betul, betul. ya kan? Iya. Nah, masih bisa melakukan karena ini bisnisnya fleksibel kalau lihat dari latar belakangnya. Oh iya, iya. Seperti itu. Jadi peluang untuk everybody. Tapi memang kuncinya kita harus fokus, konsisten dan mau belajar. Karena properti itu kan nggak cuma sekedar jadi mak comblang. Ada penjual, ada pembeli terus diketemuin ya. Legalitas Tapi harus tahu. Iya, itu legalitas, juga bahaya tips sih. bagaimana memberikan Iya. pelayanan terbaik ke konsumen, pengetahuan mengenai Iya. pasar dan lain sebagainya. Iya, ntar nggak tahu legalitas ketipu lagi Bu ya. Betul. Wah, gawat juga tuh. Iya. Wah, jadi yang para properti marketing mungkin ya saya nambahin tetap semangat kira-kira Bu ya. Jangan harus jadi, dong. Semangat dan optimis. gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Nah, Bu, saya lihat juga bahwa marketing properti khususnya properti ya, marketing khususnya properti itu banyakan wanita ya. Itu dan berhasil gitu loh. Kenapa demikian? Nah, tadi udah jawab juga sih tuh ya. Kenapa Ya demikian? sebetulnya Dia lebih sebagian tadi properti ya. sudah terjawab waktu kita bahas Iya, mengenai wanita iya, karir. Tapi mungkin lebih spesifik karena tadi kita ini di sini kan nggak kerja 9 to 5 Pak. Nggak kerja kantoran yang dibatasi harus jam 9, jam 5 gitu. Kita kerjanya fleksibel waktunya. Nah, jadi kalau kita pintar bagi waktu, ya kita mau mengalokasikan waktu dengan serius, fokus dan konsisten, pasti bisa. Nah, buat ibu-ibu, buat wanita ini sangat membantu karena misalnya pagi harus urusin rumah dulu ya, suami mau berangkat kerja, anak sekolah. Nah, setelah anak sekolah, kalau sudah beres-beres kan bisa melakukan kegiatan ini. Nanti habis itu jamnya jemput anak, bisa jemput anak. Jadi waktunya bisa diatur sefleksibel mungkin. Ya. Jadi mungkin itu yang membuat banyak wanita tertarik dan berhasil lagi ya. menekuni bisnis ini dan karena tadi waktunya fleksibel dan mereka berproses untuk membagi waktu, akhirnya bisa berhasil. Di luar yang tadi ya bahwa
luwes, Iya, iya. terus multitasking, Iya, dan iya. juga resilient. Iya, nah tadi Ibu udah ngomong nih multitasking dan relationship ya kan segala macam gitu kan. Tapi sebelumnya ini dulu ya, minta maaf dulu. Nggak ada yang lain-lain ya cara-cara wanita dalam dunia marketing ini gitu ya Bu ya. Kalau misalnya nih, kalau di mobil kan, saya lihatin kan mereka tuh SPG-nya kan pakai rok mini gitu kan. Apakah itu emang salah satu cara atau apa ya kira-kira Bu? Oke, kalau kita lihat di industri properti mungkin agak beda ya, Agak Pak. beda ya? Karena Oh, kalau mobil itu kan lebih ke konsumtif ya. Ya oh gitu kan, ya. konsumtif. Jadi mungkin butuh SPG yang menarik untuk Oh, orang oke. tertarik beli mobil seperti. Oh. Tapi kalau properti itu kan lebih tadi kebutuhan pokok. Hmm. Terus tadi ada banyak skill knowledge yang harus Yes, ya. dikuasai. Karena kalau hanya mengandalkan cantik pakai Cantik rok ya. mini, ya nggak mempan Pak. Begitu Oh, ditanya mempan ya? legalitas nggak Oh, bisa, begitu oh ditanya iya. market nggak tahu, Oh, knowledge-nya nggak ada. Ya orang juga nggak mau karena oh melibatkan gitu nilai ya. besar kan Pak. Kalau mobil oke lah nilainya besar, Iya. ratusan juta, Hmm, bahkan ada yang miliar. miliaran juga. Tapi kan kalau properti harganya lebih mahal dari mobil Pak. Bisa 3 miliar, Iya, iya. 5 Iya, miliar, iya. 7 miliar, dan itu yang dibutuhkan banyak orang. Kalau beli mobil yang harga udah miliaran kan kalangan tertentu aja kan Pak. Iya, iya, Tapi iya. kalau kita kan nggak, pebisnis butuh ruko harga mungkin kayak di Kelapa Gading Iya, udah 7 iya, miliar, iya. 10 Iya, miliar, iya. bahkan 20 miliar. Nah, kalau kita nggak nguasain produk kita, ya orang nggak akan Oke, beli oke. atau lewat kita. Kemudian bisnis kita butuh trust. Hmm. Jadi kalau kita nggak menunjukkan bahwa kita mampu, kita punya capability, Oh. orang nggak yakin ya, takut kan dia mau Hmm. beli lewat kita atau mau titip Iya, asetnya yang iya. nilainya miliaran ke kita, akan khawatir kan Iya, Pak. iya. Nah jadi di kita mungkin nggak terlalu ada sih yang seperti itu ya Pak. Ya mungkin ya kalau mau dikorek ya mungkin ada aja, tapi kalau saya lihat overall sih nggak seperti di industri otomotif Otomotif ya. ya. Iya. Beda. Nah, tapi artinya seorang marketing juga harus menarik lah kira-kira Ibu ya. Kalau itu Secara kan, personality ya. ya kalau itu Ah, kan secara penampilan secara profesional, personal ya. kemudian personality, memang bisnis apapun kan harus seperti itu Harus Pak. seperti Ya kalau iya. saya jutek mana ada yang mau berhubungan dengan Iya, saya iya, gitu iya. kan ya. Itu Ibu ya. Jadi Iya. sebetulnya tetap lah ya harus skill Bu ya. Skill Bukan ya pasti lebih ke professionalism, skill yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis itu penting. Oke, oke. Ya, UFC Family, waduh, udahlah komplit ya dari tadi mengenai wanita karir. Jadi artinya sebelumnya karakter juga Ibu ya, bukan dominan. Lalu sebagai seorang marketing, khususnya seorang wanita. Jadi di properti ini ya Bu ya, misalnya di properti bahwa knowledge ya penting, bukan istilahnya wah cantik, menarik, seksi gitu kan, terus customer jadi mau gitu ya. Sementara ini nggak begitu ya Bu ya. Ya. Nah, jadi memang sangat luar biasa sekali ya wanita-wanita berkarir. Kalau saya sih ngambil poinnya bahwa wanita memang harus survive ya, apalagi yang harus membantu gitu kan. Tapi juga jangan lupa kodratnya kira-kira Ibu ya gitu. Ya. Oke Bu, sudah cukup ya, cukup baik. Penutup deh Bu. Dan mungkin apa saran untuk wanita ya, wanita yang berkarir itu gimana sih? Oke, kita bersyukur Tuhan menciptakan kita dengan banyak talenta dan anugerah. Jadi yang tadi ya, luas, multitasking, resilience, maka pelayanan yang terbesar dan untuk menyenangkan Tuhan tentunya kita memaksimalkan apa yang sudah Tuhan beri. Dikasih 5 talenta bisa kembali jangan cuma 5 talenta ya. Amin. Nah jadi mungkin ke sana wanita karir itu satu anugerah kalau kita bisa manfaatkan apa yang sudah Tuhan beri, dan karena relationship kita dengan Tuhan itu juga baik, maka kita juga ingat akan kodrat kita sebagai support untuk pasangan kita. Kita diambil dari tulang rusuk Adam gitu ya. Nah, jadi walaupun kita mungkin lebih sukses atau lebih berhasil dari pasangan kita, kita tetap harus ingat bahwa kita adalah partner pasangan yang saling mendukung, saling membantu. Dan juga terutama kita juga jadi ibu bagi anak-anak kita. Nah, mungkin itu pesannya ya. Jadi walaupun sukses sebagai wanita karir, tentu kita tetap harus ingat peran kita yang sudah diberikan oleh Tuhan, tidak lupa diri, dan kemudian tadi ya memanfaatkan, mengeksplorasi gift atau talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan, itu juga akan membawa berkat buat semua orang di sekitar kita. Oke. Ya Bu, terima kasih
maju terus ya Bu ya. Sama-sama. Siawan Thank you propertinya Pak ya. Raja. Sehat-sehat terus ya Bu ya. Terima Wah, kasih. luar Semoga biasa. acaranya juga bermanfaat Amin. dan membawa berkat Amin. untuk Terima semua yang kasih. nonton. Ya, oke ya. Demikianlah UFC Family talk show kita hari ini tentang wanita yang berkarir. Talk show setia sampai akhir. Kiranya apa yang sudah kita bicarakan pada saat hari ini, siang ini, bermanfaat buat kita semua, khususnya para wanita. Tetap semangat, tetap survive, walaupun misalnya saudara merasakan sekarang lemah, letih, lelah, khususnya dalam hal ekonomi, percayalah Tuhan tidak lupa ya, Tuhan tidak meninggalkan. Tetap semangat, tetap menjadi seorang wanita yang unggul, yang kuat dan berkarir. Sampai jumpa di episode akan datang dengan materi dan narasumber yang lebih menarik lagi. Selamat siang.